Ini entah sehot apa, nanti kita cobain. Yang pasti dia punya kualitas gila kalau banyak yang penasaran. Makanya saya sampai ditagih terus buat bahas HP yang harganya 3 jutaan. Tapi dia pakai chipset rasa HP 5-6 jutaan. Dimensity 80. Berarti mirip kayak si Tecno. Ada mecha design-nya. Ini Transsion lagi sok-sok kerobot-robotan gitu ya. Lumayan lah buat gaming, keren-kerenan. Terus ada resolusi Full HD+, baterai 5000 mAh, bisa 5G, Android 13. Ada kamera depan 32 megapiksel dual flashlight, kamera belakangnya 108 megapiksel, plus 2 biji 2 meg grafiknya ya. Ini permainan 11 menit. Ada beberapa drop ke berapa ini? Ke 45 fps, ke 47 fps, 50 fps, tapi habis itu naik lagi ke 110 fps. Jadi 120-nya cuma maksimal di 2 menit awal, terus 110, jeblok, 110, terus. Habis itu jeblok terus. Kalau kita ingat harganya 3 juta sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang jelek ya. Dia bisa di atas 60 fps, tapi mungkin ekspektasi. Sama ini saya juga ada bandingin si Infinix bareng Tecno Camon ya. Dia sama-sama pakai 8050, tapi Camon lebih datar lagi dari Infinix. Mungkin karena dia ini fokusnya ke kamera, jadi soal performa dia main aman banget. Dari FPS-nya kelihatan, dari baterainya juga kelihatan, lain-lain. Jadi walaupun chipset sama, performa bisa beda tergantung treatmentnya. Oh ya, soal suhu, ini juga jadi masalahnya Dimensity 8050 ya. Setidaknya yang udah kita tes, kayak di Camon sama di Infinix kali ini, lumayan tinggi suhunya. Ini dapat 45 di belakang dan 46 di depan. Makanya pas si Oppo Reno 10 kemarin bisa dapat di bawah 40 buat seri 7050-nya, itu buat saya lumayan hebat sih, soalnya pawangnya aja agak keteteran buat ademin si Dimensity itu. Oppo entah kayak gimana, performa tetap oke. Akhir kita tes kamera, kamera 108 megapiksel. Ini AI matiin dulu, oke. Kalau AI mati, gimana hasilnya? Sip, outplay the rest. Dan ini si saudara si Camon. Saya juga ada ambil beberapa foto di luar, siang, malam, di dalam ruangan. Kesannya mirip kayak Infinix Note 30 Pro ya. Ijonya lumayan kuat, kadang tema kuningnya lumayan keluar, kayak gedung yang kuning jadi lebih kuning lagi. Dynamic range oke, night mode juga oke, walaupun nggak kelihatan terlalu alami. Cuma buat 3 jutaan saya nggak bisa minta lebih banyak sih. Videonya juga stabil buat 1080p. Kalau 4K dia tajam walaupun gempa. Buat Infinix buat 3 juta mungkin Dimensity terlalu ganas kali ya buat kali ini. Dimensity 8050 si Camon nggak bisa jinakin, pawangnya juga nggak bisa jinakin, jadi nggak terlalu maksimal keluarnya. Mungkin kalau dipasangin kipas hasilnya bakal beda, tapi itu mungkin cerita di lain hari. Kalau dilihat dari harga 3 jutaan sih, semoga ini kurang lebih 3,5 juta ya. Karena kalau 3,5 juta, kita cuma ngeliat angka FPS-nya aja, nggak ngeliat grafik yang naik turun, itu udah lumayan oke. Maksudnya, Mobile Legends dapat di 90 FPS, terus Genshin bisa dapat 30-40 di setting medium. Buat HP 3 juta itu bagus. Cuma karena ini mereknya Infinix, jadi agak ngarep lebih kali ya. Apalagi hype-nya tinggi banget, performa harga 45 juta gitu, tapi ternyata ini sama aja performanya tetap 3 jutaan kayak kompetitornya si Poco. Dia beda di bagian gayanya ini. Gayanya keren sih buat yang suka gaming. Kalau nggak suka mah Poco ya, tapi kalau suka gaming ini bakal menghargai juga. Ya, jadi gitu aja unboxing buat Infinix GT 10 Pro. Masih belum move on dari Note 30 Pro sih, tapi Note 30 Pro enggak 5G, dia Helio G99. Kalau ini udah 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Jadi hype itu yang penting speknya dulu. Soal gimana hasilnya, nah sekarang balik ya.